hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku jelas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat dapat janji yang ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya, tetap selamanya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat selalu serta dalam penyertaan Tuhan. Renungan di Minggu Epifania yang kelima ini, 7 Januari 2021, diambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39 dengan tema "Di mana kesembuhannya?". Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada. Setiap tahun selama musim Epifania, kita mendapatkan bacaan Injil di mana Tuhan Yesus melakukan kegiatan pelayanan publiknya. Kita melihat Tuhan Yesus sibuk dengan hal-hal seperti berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan orang sakit. Misalnya, dari bacaan Injil Markus pasal pertama ini yang kita renungkan beberapa minggu terakhir ini. 2 minggu yang lalu kita mendengar Yesus berkhotbah, memberitakan Injil Tuhan dan berkata, "Waktunya telah genap dan kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobat dan percaya kepada Injil." Minggu lalu Yesus mengajar di sinagoge, dan dia mengajar mereka sebagai orang yang memiliki otoritas. Sekarang minggu ini kita melihat Yesus menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan ibu mertua Simon. Dan sebenarnya Tuhan juga melakukan banyak sekali kesembuhan. Seperti dikatakan, dan dia menyembuhkan banyak orang yang sakit dengan berbagai penyakit. Jadi dalam pelayanannya Yesus sangat terlibat dalam kegiatan ini.
berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan. Tetapi hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan demikian. Apakah Yesus masih melakukan hal-hal itu hari ini? Berkhotbah. Ya, Tuhan Yesus masih hari ini memberitakan kepada kita, yakni memberitakan Injil Tuhan. Yang pasti, dia melakukannya sekarang melalui para pengkhotbahnya. Karena dia berkata, dia mendengarkanmu, juga mendengarkan aku. Berkhotbah, iya, kita sudah mendengar. Bagaimana dengan mengajar? Tentu sama saja. Di dalam pendalaman Alkitab, Tuhan membuka pikiran kita untuk memahami kitab suci, sehingga kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, berkhotbah dan mengajar, ya. Yesus masih melakukan hal-hal ini hari ini juga melalui pelayanan gerejanya. Tetapi kemudian bagaimana dengan kesembuhan? Dan kita bertanya, di mana itu terjadi hari ini? Apakah Yesus tidak lagi melakukan penyembuhan hari ini? Apa itu hanya dulu? Apakah tidak ada untuk kita hari ini? Jadi pertanyaannya adalah, di manakah penyembuhannya? Di manakah memang penyembuhannya? Kita mengetahui orang yang sakit dengan berbagai penyakit juga. Saudara tahu, mungkin saudara mengalami sendiri sedang berjuang melawan penyakit. Mungkin anggota rumah tangga saudara. Mungkin saudara mengenal orang-orang, teman, kerabat, rekan kerja yang menderita berbagai penyakit. Seperti contoh penyakit tubuh, kanker, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Ada lagi penyakit pikiran, autisme, gangguan bipolar, depresi, Alzheimer, dan lain sebagainya. Dan daftar penyakit ini terus bertambah. Apakah saudara mengenal orang-orang dengan salah satu penyakit ini? Atau justru saudara punya atau pernah memiliki sakit itu sendiri? Jadi di mana kita dapat menemukan kesembuhan yang kita butuhkan? Apakah Yesus telah keluar dari mujizat penyembuhan? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus pasti sedang melakukan penyembuhan seperti itu. Saat itu, lihatlah Injil hari ini. Yesus pergi ke rumah Simon Petrus, dan ibu mertua Simon terbaring di sana karena sakit demam. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan? Dia masuk ke tempatnya, memegang tangannya dan mengangkatnya, dan demamnya hilang. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Malam itu mereka membawa kepada Yesus segala macam orang sakit dengan segala macam penyakit, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Ya, itu bagus untuk mereka, orang-orang pada zaman itu. Kita mungkin berkata, lalu bagaimana dengan kita? Di mana kesembuhan bagi kita? Sekarang banyak orang berlarian hari ini dan mencari-cari, memanfaatkan keinginan untuk memperoleh penyembuhan fisik secara instan. Saudara pernah mendengar banyak yang terjadi mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Dan ketika orang sembuh, akhirnya orang tersebut memberikan hadiah kepada orang-orang melakukan kesembuhan. Lantas bagaimana ketika tidak terjadi mujizat kesembuhan tersebut? Apakah ini sebuah penipuan dan sebagainya? Jemaat Tuhan, tetapi jika mereka tidak berada di mana kita bisa pergi untuk penyembuhan, lalu kemana kita bisa pergi? Tentu saja kita dapat menyampaikannya kepada Tuhan dalam doa, dan kita melakukannya. Kita berdoa untuk yang sakit, kita melakukan itu dalam doa umum gereja.
Dan kita melakukannya dalam doa pribadi kita sendiri. Kita berdoa bagi yang mereka kita kenal yang menderita penyakit. Dan Tuhan yang baik dalam belas kasih-Nya selalu mendengar doa-doa kita, dan Dia menjawabnya sesuai dengan kehendak-Nya dan demi kebaikan kita sendiri. Bapa Surgawi, kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Terkadang yang terbaik adalah Dia menyembuhkan kita, membebaskan kita dari penyakit kita. Terkadang juga Tuhan memberikan kesembuhan melalui keterampilan dan perawatan para dokter. Jenis penyembuhan ini juga berasal dari Tuhan, dan kita mengucap syukur dan kemuliaan kepada Tuhan karena penyembuhan melalui sarana medis ini. Tetapi bagaimana jika penyembuhan tidak terjadi? Bagaimana jika kita atau orang yang kita cintai tetap sakit? Mengapa tidak ada penyembuhan? Kita sudah berdoa, kita sudah mencoba cara medis, dan masih belum ada kesembuhan. Apakah Tuhan telah meninggalkan kita? Inilah yang membingungkan kita. Inilah yang membuat kita sedih dan gelisah. Jemaat Tuhan, pertama-tama inilah mengapa kita dapat yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Pandanglah ke salib dan kita akan melihat Tuhan yang mencintai kita. Dalam firman Tuhan, Injil Roma pasal 8:32 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi jika Tuhan sangat mengasihimu, niscaya Dia mengasihimu di tengah penyakit dan kelemahanmu. Dan Yesus sedang menuju salib itu ketika Dia memulai pelayanan publik. Dengan demikian, penyembuhan yang Dia lakukan adalah tanda-tanda dari apa yang akan dicapai pengorbanannya di atas kayu salib. Kesembuhan total, pemulihan total tubuh dan jiwa kita di dalam kerajaan Allah. Yesus sedang mengantar kerajaan surga di bumi ini, dan penyembuhan ini adalah tanda-tanda kemajuan dari hasil akhir. Sekarang kita mendengar tentang ibu mertua Simon. Dikatakan bahwa ketika Yesus memegang tangannya dan mengangkatnya, demam itu hilang dan dia mulai melayani mereka. Tetapi apa yang terjadi padanya setelah itu? Akhirnya dia jatuh sakit lagi dengan sesuatu yang lain dan akhirnya meninggal. Meskipun demamnya sudah sembuh, akhirnya ibu mertua Simon ini meninggal juga. Sama juga dengan Simon. Sama juga dengan orang yang dibangkitkan dari kematian, Lazarus, putri Yairus. Mereka juga mati. Jadi di manakah kesembuhan itu berlangsung? Tentu kita tahu jawabannya. Kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Tuhan berkomitmen untuk kesembuhan total kita, penyembuhan tubuh dan jiwa kita, dan pemulihan semua ciptaan. Itu akan terjadi dan itu akan datang. Sampai saat itu tiba, kita menunggu. Tetapi kita menunggu dengan harapan. Kita menunggu dengan jaminan pasti bahwa ada kesembuhan untuk tubuh kita. Di mana kita dapat menemukan jaminan itu? Dengan cara pasti Tuhan telah sediakan, yakni di dalam firman, dalam sakramen. Inilah hal-hal yang dapat kita andalkan. Orang-orang dalam pelayanan yang diutus Tuhan datang dari Tuhan dan janji-janji Tuhan diberikan. Di mana kita dapat menemukan kesembuhan? Hari ini firman Tuhan secara khusus ingin mengarahkan saudara pada sakramen. Karena di dalam sarana kasih karunia ini, Tuhan secara khusus menunjukkan bahwa Dia telah menebus tubuh kita, bukan hanya jiwa kita.
Mari kita renungkan tentang itu. Sakramen bersentuhan dengan tubuh kita. Sakramen adalah Injil yang diterapkan pada tubuh fisik kita. Ketika kita mengambil sakramen pembaptisan kudus misalnya, air memercik ke atas kepala kita saat firman Tuhan diucapkan sebagai contoh. Hana, Sarah, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan mengklaim seluruh pribadi, tubuh, dan jiwa saudara untuk menjadi anaknya yang terkasih selamanya. Demikian juga pada akhir hidup, dalam kebaktian pemakaman kita mengingat baptisan orang Kristen saat kita meletakkan tubuh itu untuk beristirahat. Setelah dikuburkan dengan Kristus melalui baptisan dalam kematian. Firman Tuhan berkata, kita pasti akan dipersatukan dengan Dia dalam kebangkitan seperti miliknya. Dan kebangkitan Kristus adalah kebangkitan jasmani. Kita mengakui kebangkitan tubuh dalam pengakuan iman. Dan baptisan kudus menganugerahkan janji Tuhan untuk membangkitkan kita secara jasmani utuh dan sehat. Bapak reformasi kita Martin Luther menjelaskan seperti ini dalam katekismusnya. Saya dibaptis, dan jika saya dibaptis, dijanjikan kepada saya bahwa saya akan diselamatkan dan memiliki kehidupan kekal, baik dalam jiwa maupun tubuh. Itulah alasan mengapa dua hal ini dilakukan dalam pembaptisan. Tubuh yang tidak dapat menangkap atau menerima apapun kecuali air, sentuhan fisik, dipercik dengan air, dan kemudian ditambahkan firman, diucapkan agar jiwa dapat menangkapnya. Sekarang, karena air dan firman menjadi satu baptisan, oleh karena itu, tubuh dan jiwa juga harus diselamatkan dan hidup selamanya. Dan kemudian ada sakramen altar atau perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus ditempatkan ke dalam mulut kita. Kita menerima, memakan, dan meminumnya. Sarana kasih karunia fisik dan nyata lainnya, cara lain Tuhan memberitahu kita bahwa Dia akan menyembuhkan tubuh kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Kristus telah menebus kita baik dalam tubuh dan jiwa. Dia mengampuni dosa-dosa kita dan dengan kematiannya di kayu salib. Dia menunjukkan kebangkitan tubuh kita melalui kebangkitannya sendiri dari antara orang mati. Yesus tidak menyerah pada pelayanan penyembuhan. Dia memiliki kesembuhan itu untuk kita. Baik untuk saudara-saudara laki-laki yang terkasih, untuk saudara-saudara perempuan yang terkasih, kesembuhan yang sempurna, total, dan kekal. Di mana kesembuhannya? Di mana kita dapat menemukannya? Pandanglah ke salib di mana Kristus mengampuni dosa-dosa kita. Lihatlah baptisan kita ke dalam Kristus, janji kebangkitan kita. Dan lihatlah ke sakramen yang diberkati dari tubuh dan darah Kristus, di mana Yesus menjamin kesembuhan penuh dan akhir kita. Di mana kesembuhannya? Di sini hari ini untukmu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.